Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11, baik program IPA dan program IPS. Di sini Pak Yon melanjutkan tentang materi yang sebelumnya. Di sini Pak Yon akan mencantumkan video tutorial untuk contoh soal-soal di program linear yang sudah pertemuan sebelumnya Pak Yon sampaikan, akan Pak Yon fokuskan untuk video tutorial atau pertemuan pagi hari ini itu lebih fokus ke pemodelan atau soal cerita. Karena untuk pertemuan berikutnya kan sudah Pak Yan bilang di pertemuan sebelumnya itu, pertemuan berikutnya akan ada evaluasi dalam bentuk ulangan yang sudah Pak Yan jelaskan dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk di sini Pak Yan akan menjelaskan tentang contoh soal terutama dalam bentuk soal cerita untuk permodelan program linear. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah dengan program linear ya di sini kan terutama untuk soal cerita. Nah, di sini banyak untuk cara menyelesaikan masalahnya, itu kan soal cerita hanya boleh memiliki dua ubah variabel, yaitu untuk di sini kan ada tentang berubah variabelnya, ada variabel X dan Y. Nah, terus selanjutnya yang Pak Yohan blok kuning ini ada menjadi model matematika berupa pertidaksamaan, persamaan, atau fungsi sasaran bila perlu dapat dibuat grafik daerah penyelesaiannya. Nah, untuk yang ketiga, itu suatu pertidaksamaan terdiri dari suatu jenis yang sama, misalnya harga. Nah, di sini ada contohnya. Nah, yang Pak Yohan blok kuning ini, kita pahami bareng-bareng. Seorang penjual makanan keliling menggunakan tasnya untuk menjual roti dan kacang goreng. Tasnya hanya dapat memuat 120 bungkus makanan saja. Harga pembelian roti Rp5.000 per bungkus dan harga pembelian kacang goreng Rp4.000 per bungkus. Dalam penjualannya ia memiliki modal Rp600.000 dan mendapat untung Rp1.000 per bungkus roti. Rp500 per bungkus kacang goreng. Nah, di sini dimodelkan ya. Nah, yang Pak Yohan blok di sini Pak Yohan blok. Nah, di sini Pak Yohan blok warna biru saja. Ini Pak Yohan ganti warna biru biar tidak bingung. Nah, di sini yang Pak Yohan blok warna biru ini dimisalkan roti, banyak bungkusnya ada X, kacang Y, terus total 120, harga beli per bungkus di sini 5.000X, terus untuk kacangnya 4.000Y, totalnya 600.000, keuntungan per bungkusnya di sini kan 1.000X, di sini menjadi 500Y. Nah, maka model matematika yang dapat dibuat, nah di sini kan X sama Y itu otomatis kalau dalam pemodelan program linear itu lebih besar sama dengan 0. Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini X tambahkan Y kurang dari 120 kan maksimal 120. Jadi ada sama dengannya. Di sini juga 5X tambahkan 4Y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini kan sudah terlihat kenapa di sini kok bisa menjadi 5 sama 4. Sama-sama dibagi 1000. 5.000 sama 4.000 dibagi 1000. Nah, maka 600.000 dibagi 1000 kan jadi 600, biar lebih sederhana. Ini fungsi objektif yang sudah Pak Yan jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu 1000X tambahkan 500Y. Itu fungsi sasaran atau fungsi objektif. Kita cari titik potongnya. Nah, di sini kan mencari titik potongnya seperti kemarin, kalau memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Memotong sumbu Y, X-nya 0. Seperti ini. Nah, dapatkannya seperti ini. Nah, ini memotong sumbu Y, ya, maka X-nya 0. Memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Nah, titik koordinatnya. Nah, ini gambarnya yang di sini ya. Nah, selanjutnya, ini ada uji titik pojok ya. Nah, di sini ada uji titik pojok. Dicari, disubstitusikan hasilnya yang titik koordinatnya tadi ke persamaan fungsi objektifnya. Maka dapat nilai maksimalnya itu ada berapa? 60.000, minimalnya ada di sini maksimalnya 120.000, minimalnya 60.000. Itu untuk contoh satunya. Nah, di sini ada contoh keduanya yang Pak Yohan blok kuning lagi nih. Di sini contoh keduanya, perusahaan air minum akan mengangkut galon air seberat 65 ton
dari Malang ke Bandung menggunakan dua jenis truk. Truk C berkapasitas 1 ton dengan harga sewa Rp300.000, sedangkan truk D berkapasitas 3 ton dengan harga sewa Rp500.000. Jika perusahaan tersebut harus menyewa setidaknya 40 truk dari kedua truk tersebut, ya, atau tentukan banyak masing-masing truk agar biaya pengangkutan sekecil mungkin, jadi minimalnya ya, biaya pengangkutan yang paling murah. Nah, di sini kita modelkan truk C kita misalkan dengan variabel X, truk D kita misalkan dengan variabel Y. Nah, totalnya kan 40 di sini tadi, truk C sama D. Ongkos sewa per truk. Ya, yang truk C tadi kan berapa? 300.000. Makanya ada variabel X-nya, kapasitasnya kan X di sini ya, 1 tadi. Untuk truk D, ongkos sewa per truknya kan 500.000 Y. Di sini kapasitasnya ada 3. Ongkos sewa per truknya ada K, tahu di sini, terus kapasitasnya untuk batasnya 65. Maka model matematikanya, nah ini yang Pak Iwan berikan untuk model matematikanya, yang Pak Iwan blok biru ini, X lebih besar sama dengan 0, sama Y lebih besar sama dengan 0, selalu pasti. Nah ini kan kolom yang kedua ini, X tambahkan Y lebih besar sama dengan 40, kan minimal 40, jadi harus minimal 40, tulisannya di sini tandanya lebih besar. Ini juga X tambahkan 3Y lebih besar sama dengan 65. Kenapa kalau lebih besar? Kita lihat, cek lagi soal ceritanya yang tadi. Nah, di sini kan kapasitas 1 ton dengan harga sini, sedangkan truk D berkapasitas 3 ton dengan harga sewa. Jika perusahaan tersebut harus menyewa setidaknya 40 truk dari kedua truk tersebut, setidaknya 40 truk. Jadi kan boleh, harus wajib lebih, minimal 40 ya. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan. Fungsi objektifnya 300.000 X tambah 500.000 Y, ini atau fungsi sasarannya. Nah, kita potongkan persamaannya tadi, X tambahkan 3Y dengan X tambahkan Y tadi, potongkan, ketemu X-nya 12,5. Di sini Y-nya itu 12,5, X-nya di sini 27,5. Setelah itu, nah yang Pak Iwan blok kuning ini, biar beda untuk tandanya, di sini ada tentang